Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Mula Warman. Ingin melaksanakan praktik pembelajaran pada Senin 12 Juni tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat semua? Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya? Ya. Sultan, hadir nggak Sultan? Hadir. Pasca? Ibu. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, coba perhatikan dulu, Nak. Apakah ada sampah di bawah meja? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, berdoa terlebih dahulu. Hadir? Dulu belajar, madrasah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Untuk hari ini kita masuk ke materinya seperti pertemuan berikutnya, yaitu sebelumnya yaitu teks eksplanasi. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdiri sama-sama dulu untuk melakukan gerakan. Ya, semuanya berdiri, Nesila. Nah, nanti kalian bergerak sesuai dengan video yang ada di depan ya. Makannya ya. Kedengaran nggak suaranya? Ayo semuanya bergerak. Kita belajar Pancasila.
Sekali lagi tepuk semangat. Jangan dulu lagi ini. Oke, kita melakukan ice breaking dulu ya. Biar nanti kalian menerima pelajaran hari ini lebih semangat lagi. Kita melakukan ice breaking dahulu. Up and down and shake, shake, shake. Satu, dua, tiga, baru kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Up and down and shake, shake, shake. Semangat. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Up and around and shake, shake, shake. Sekali lagi. Up and down. Down and shake, shake, shake. Suaranya. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Ya, terima kasih anak-anak hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat. Jadi nanti kalian menyusun sebuah kerangka teks eksplanasi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya setelah menyusun kerangka kalian bisa membuat sebuah teks eksplanasi secara utuh sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan. Nah, perhatikan di sini Ibu ada sebuah contoh video teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus. Kalian perhatikan baik-baik. Ya, ini kalian perhatikan video teks eksplanasi Gunung Meletus ya Nak ya. Ini ada sebuah teks eksplanasi tentang Gunung Meletus. Gunung meletus terjadi karena adanya magma bersama kapal gas dengan kekuatan besar. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat dan memakan korban jiwa. Beberapa gunung berapi di Indonesia, antara lain contoh Gunung Krakatau. Contoh yang kedua yaitu Gunung Merapi. Contoh ketiga Gunung Kerinci, dan masih banyak gunung berapi yang lainnya di Indonesia. Yang tinggi bukan hanya mampu melelehkan magma, bahkan bisa siluman ternyata berada di dalam bumi di dalam yang relatif. Saat itu juga akan muncul gas yang akan bercampur dengan magma yang keluar saat meletus dan memiliki kedalaman 60 sampai 100 km di bawah permukaan. Sehingga tekanan ini membuat gas dan magma yang berada di permukaan bumi dan meletus secara bersamaan. Ya, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita diskusi kelompok. Ya Nak ya, di sini ada 4 kelompok: banjir, gunung meletus, gempa, dan tanah longsor. Nah, untuk hari ini kita menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya.
jelaskan ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya, nanti kalian kerjakan di sini sesuai dengan struktur. Oke? Sekarang kalian berdiskusi bersama temannya sesuai dengan teks yang dibagikan. Kalian menyusun kerangka sebuah teks eksplanasi, Nak ya. Kerangkanya saja. Kerangkanya. Diskusi. Ya, itu masuk video. Ya. Masuk, kamu ceritanya mau bimbing, ya, bimbing dengan doa. Suarakan ya. Ya, nah jadi untuk penilaian hari ini yang kalian kerjakan tadi dan untuk pertemuan berikutnya, penilaiannya adalah penilaian keterampilan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam berpresentasi. Jadi presentasi itu ada penilaiannya, nah ya. Kemudian kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok. Jadi untuk bertanya jawab ada penilaian. Kemudian yang memberikan masukan serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil tentang teks eksplanasi laporan telaah dengan menggunakan format ketentuan aspek penilaian dan rubriknya. Sini adalah rubrik penilaian. Karena ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita sampai menyusun sebuah kerangka teks eksplanasi. Pertemuan berikutnya kita membuat sebuah teks eksplanasi. Nanti kalian lanjutkan. Ibu beri waktu kurang lebih 4 hari untuk pengerjaannya. Nanti pertemuan berikutnya hasil kerjanya sudah dipresentasikan di depan kelas, ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita sudah menyusun sebuah kerangka teks eksplanasi. Kalian sudah paham mengenai kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Dari kerangka itu nanti kalian membuat sebuah teks eksplanasi yang utuh. Ya, bagaimana Nak pembelajaran pada hari ini? Wah, sangat seru. Mudah dipahami. Kemudian apa lagi? Sangat menyenangkan. Kalian sudah memahami tentang teks eksplanasi? Sudah. Ya, sebelum kita tutup pada hari ini, meminta kelasnya adik berdoa terlebih dahulu. Doa belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Bapak untuk hari
gua akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Andin? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Kela, Hadir. Hadir Bu. Iya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini nih, minta Hadir kita baca doa. Belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Coba nak diperhatikan apakah ada sampah di bawah meja? Tidak ada? Dan tidak ada ya, kelasnya sudah bersih. Ya, sebelum kita lanjut pelajarannya, cek kelengkapan bajunya, seragamnya, lengkapkah ada dasinya? Semua pakai dasi? Oke. Ayo semangat, semangat. Ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars SMP 3 2, 1. SMP Negeri 3 Balikpapan, sekolah peduli lingkungan, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Suaranya. SMP Negeri 3 Balikpapan, mencetak generasi emas, nasionalis dan cinta budaya. Mari rangkul tangan, melangkah bersama, menyongsong masa depan yang lebih luhur untuk Indonesia. SMP 3, SMP 3, cerdas, inovatif, sehat. Ya, terima kasih. Terima benar. Tangannya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, nah untuk hari ini kita mempresentasikan hasil kerja proyek yang kemarin. Sudah siap semua? Tanya unsur ya? Ya. Kelompok gempa? Gunung meletus? Sudah siap? Sudah. Kemudian kelompok banjir? Sudah. Nah, untuk hari ini setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Ya, kelompok mana yang ingin maju presentasi? Ya, kelompok tanah longsor. Silakan kelompok tanah longsor untuk mempresentasikan. Nanti ada kelompok yang lain bertanya. Geser, nak, geser lagi, geser baca. Geser lagi nih. Iya, iya. Mana sih? Aku bantu megang sini sama Sultan. Ya, silakan siapa yang sebagai moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Tanah Longsor ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami.
Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Utama Misam. Nama saya Muhammad Nakin Akbar. Nama saya Jessica Rusti Desmita. Nama saya Nadia Sarwantola. Nama saya Olivia Maria Kaniko. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai teks eksplanasi judul tsunami. Tsunami merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang. Kata tsunami tersebut berasal dari Jepang dan oleh para ilmuwan diartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut yang diakibatkan gempa. Maka yang bisa disimpulkan bahwa tsunami sebagai gelombang laut besar yang datang dengan sangat cepat dan menerjang kawasan pantai dengan tiba-tiba. Aktivitas gempa atau gunung berapi yang meletus di bawah laut memicu terbentuknya gelombang itu. Gelombang tsunami yang besar dapat menjadi penyebab banjir dan kerusakan lain saat menghantam daratan dan pantai. Pemicu dari proses terjadinya tsunami adalah karena adanya pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan yang menjadi penyebab dasar laut naik yang kita sebut sebagai gempa bumi. Dari fenomena tersebut, keseimbangan air mulai terganggu, sehingga kemudian gelombang tsunami mulai terjadi dan bergerak menuju pantai. Patahan besar tentu akan menghasilkan tenaga gelombang yang juga besar. Beberapa saat setelah gempa terjadi, air laut kemudian akan surut. Setelah itu, air laut kembali ke arah daratan, namun ini dalam bentuk gelombang yang besar. Tsunami telah ditetapkan sebagai salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan cukup besar. Kerusakan terbesar yang dapat disebabkan tsunami adalah hancurnya permukaan warga karena hantaman yang sangat dahsyat. Meski demikian, kita tak perlu terlalu cemas dan takut, sebab tidak semua tsunami akan membentuk gelombang besar dan menghantam daratan dan pantai. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Apa yang mau bertanya? Silakan. Jadi proses terjadinya tsunami adalah karena adanya pecahan lempeng berupa patahan yang menyebabkan naiknya air laut ke permukaan yang biasa kita sebut dengan fenomena gempa bumi. Nah, beberapa saat setelah gempa bumi terjadi, maka air laut sendiri akan menjadi menurut, dan saat sudah menurut, kemudian dia akan membentuk gelombang yang besar karena adanya patahan besar tersebut dan kembali ke pesisir pantai dan menyebabkan fenomena tsunami tersebut. Fenomena cukup? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup. Bila tidak ada, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Tanah Longsor. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi? Ya, kelompok gempa. Silakan maju ke depan. Membawakan hasil kerjanya. Maskernya boleh dibuka biar kelihatan cantiknya ya kan? Nah kan. Tali sepatunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gempa akan mempresentasikan tentang fenomena teks eksplanasi tentang fenomena terjadinya tsunami. Sebelum itu perkenalkan sendirinya harus sekolah-sekolah ya. Silakan untuk kelompok gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gempa akan mempresentasikan tentang step eksplorasi terjadinya pelangi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Sukar Toleh. Saya Abdul Supani. Nama saya Rasifah. Nama saya Revalina dari Politik. Terjadinya pelangi. Pelangi merupakan sebuah objek dan meteorologi yang disebabkan karena adanya kumpulan cahaya warna-warni
paralel satu dan yang lainnya yang muncul di langit atau pada media lain. Jika muncul di langit, langitnya akan terlihat seperti butir cahaya yang mengarah ke cakrawala saat terjadi hujan minyak. Tak hanya itu saja, langit juga bisa terlihat mengelilingi air terjun. Ada 4 siklus yang dapat membentuk langit. Siklus pertama adalah pembiasan sinar matahari. Langit dapat terbentuk karena adanya pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan saat menuju satu medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer. Lalu yang kedua, karena sinar matahari melalui tetesan air, saat cahaya matahari melalui tetesan air tersebut, maka cahaya matahari akan dibelokkan dan membuat warna-warni saling berpecah dengan begitu. Siklus ketiga, karena pembelokan cahaya yang dibelokkan pada suatu sudut yang tidak sama, sehingga warna pelangi yang terbentuk pun semakin indah. Dan siklus yang keempat, mulai terbentuklah warna yang indah dari langit. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah ungu, lalu untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah merah. Penyebab warna pelangi tampak itu karena adanya geometri optik dalam proses penguraian warna tersebut. Pelangi hanya dapat dilihat selepas hujan, berbarengan dengan matahari yang menyinari tersebut. Namun letaknya berada di sisi yang berlawanan dengan tempat kita. Baik, jadi itulah teks eksplanasi dari proses terjadinya pelangi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kelompok gunung meletus. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum itu, nama saya Laskar Bintang Kesatrian dari kelompok Gunung Meletus. Saya ingin menanyakan, apa penyebab terjadinya pelangi? Penyebab terjadinya pelangi. Silakan jawab kelompok gunung. Pelangi dapat terbentuk karena adanya pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan saat sedang menuju ke suatu medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer. Baik, sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan untuk kembali nanti. Ya. Jadi, hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Untuk materinya yaitu apa yang kalian pelajari kalian sudah memahami mengenai tentang teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan dan lainnya yang terjadi di sekitar kita. Kalian sudah membuat sebuah teks eksplanasi sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu tentang fenomena alam. Fenomena alamnya ada yang tentang tsunami, kemudian ada proses terjadinya pelangi, kemudian ada apa lagi? Ada teks banjir, kemudian ada apa lagi? Gerhana bulan. Apa nak? Gerhana bulan. Gerhana bulan itu adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, setelah itu, Ibu akan memberikan gambar evaluasi. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Di sini ada 3 soal. Materinya yaitu seperti materi kita, teks eksplanasi. Nah, ya dibagikan.
Sekarang kita bahas sama-sama. Nomor 1, teks yang berisi penjelasan berupa proses terjadinya peristiwa alam, sosial, budaya disebut apa? Eksplanasi. Ada yang salah? Tidak ada. Lanjut nomor 2. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah ya, A. Menentukan topik. Nomor 3. Gunung es terbuat dari kumpulan air tawar yang terbawa ke laut karena adanya pecahan glacier atau ketikan potongan es terpisah dari lapisan es yang mengapung. Batuan itu menyebabkan gunung es menjadi beras hingga meresap lebih dalam di laut. Topik teks di atas adalah titik-titik. Apa jawabannya? Gunung es. Ya? Yang D, proses terjadinya gunung es. Ya, tepuk tangan untuk dikumpulkan. Ya, nanti perwakilan setiap kelompok memasang hasil kerja kelompoknya masing-masing di papan tulisnya. Nah ya, yang pertama kelompok yang nomor 1 saya akan panggil Renata. Agak atas sedikit. Ya. Kemudian yang kedua kelompok lanjut. Yang lurus lah, yang lurus. Ya, kemudian yang selanjutnya kelompok gunung meletus. Ya, dibuatin ya, karena tentunya yang benar. Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok gempa. Ya, tepuk tangan untuk papan anak.
Ya, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari teks eksplanasi? Bagaimana? Nah, untuk mengungkapkan perasaan kalian, kalian sudah dibagi sticky note-nya, ditulis di situ. Kalian mengungkapkan perasaan kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti kemudian kalian tempelkan empat. Ada 4, senang. Kalian menjelaskan senangnya yang bagaimana. Kemudian bingung, belum paham atau keren. Ayo nak, sekarang ditulis. Sudah semua? Ya, silakan dimulai dari kelompok tanah longsor untuk menempelkan di depan. Satu. Iya. Terima kasih. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok tanah longsor. Selanjutnya kelompok banjir. Ya, silakan. Dewa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ayo yang lain mengikuti. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok banjir. Nanti terakhir kelompok bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kelompok selanjutnya kelompok 4. Satu-satu ayo, Mesila. Ini boleh gitu. Ada peserta? Ya, terima kasih. Selanjutnya. Di sini aja nanti. Terima kasih untuk 8A pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangannya anak-anak. Ya, mungkin kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum akhir kita berdoa terlebih dahulu. Adit, ketua kelasnya. Setelah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Jadi, memang hari ini kita sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu tentang teks ulasan. Ya nak ya? Jadi untuk hari ini cukup sekian. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,